يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagai insan yang bertauhid senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang mendung ini, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi hajatan kita, yaitu melaksanakan program pembelajaran via YouTube yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Marhalah Aliyah Ibadur Rahman. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan ini bisa dipahami sesuai dengan kondisi kita. Sebagaimana waktu yang telah diberikan hanya sedikit, jadi hanya sekilas. Pada pembahasan hari ini kita hanya mengungkap pada hal-hal yang sifatnya secara global, yaitu dengan mengambil sebuah pembahasan KD, yaitu mengenai memahami posisi strategis Indonesia sebagai maritim dunia. Kalau kita perhatikan pada peta konsep yang ada di sini, jelas bahwa untuk mempermudah pembahasan secara global tentu harus tahu alurnya dulu, yang kita sebut dengan bagan seperti ini. Jadi peta konsep adalah bagan struktur dalam rangka untuk memudahkan pemahaman, sehingga kita tidak terputus alur-alur pembahasan kita. Nah, misalnya terkait dengan pembahasan ini saat ini. Adapun posisi peta konsep yang akan kita sajikan di sini sebagai berikut. Yang pertama adalah pada bab 1 kita bahas, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai maritim dunia. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas sesuai dengan konsep yang ada di sini, peta konsep yang ada ini, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai maritim dunia. Yaitu meliputi, di sini kata ada meliputi sebetulnya di sini ya, meliputi ada 3 hal, yaitu letak, luas, batas wilayah Indonesia. Kemudian apa yang pengaruhan di sini, maka akan pada petak yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh apa, yaitu karakteristik wilayah Indonesia. Kemudian yang harus dikembangkan, sebagaimana kata maritim, berarti kita berbicara tentang strategis perdagangan untuk tingkat internasional, karena kita berada di wilayah Asia Tenggara, salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian untuk membahas letak, luas, batas wilayah Indonesia, nanti kita akan bagi lagi menjadi terdiri atas letak autonomis. Nanti secara terperinci saya akan terangkan. Kemudian letak geografis, luas wilayah, batas wilayah. Adapun karakteristik wilayah Indonesia, yang jelas secara akal sudah mengatakan tidak mungkin kita hidup di awang-awang atau di langit yang tanpa adanya benda yang kelihatan di mata kita. Yaitu kita mengenal namanya wilayah daratan. Kemudian kita waktu mau melakukan misalnya kebutuhan mau pelihara ikan misalnya, tentu ada wilayah perairan. Di situ ada namanya danau, ada sungai ya. Ada lembah ya. Ada mata air di situ. Ini juga merupakan salah satu karakteristik wilayah Indonesia, di
di bidang yaitu wilayah perairan ataupun laut. Nah, kemudian pada jalur transportasi dan perdagangan, karena kita membahas kita hanya satu KD atau potensi dasar, yaitu memahami posisi strategis Indonesia sebagai maritim dunia, ya kita bahas cuma sebatas itu saja. Karena waktu yang tidak mungkin kan kita kembangkan, ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Di sini kita akan bicara tentang letak luas batas wilayah Indonesia. Tentunya kita pahami dulu bahwa Indonesia itu terletak di Asia Tenggara. Jadi pada posisi garis khatulistiwa berada di dalam dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kemudian dua samudra, yaitu benua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Sehingga dengan adanya posisi yang strategis yang dihimpit oleh dua benua dan dua samudra tadi, ini menjadi sebagai prospek modal, yaitu membuat negara kita dijuluki dengan istilah Nusantara, ya, istilah Nusantara, ya, sehingga membuat negara kita dijuluki istilah Nusantara. Nusa berarti dua, antara berarti tara, ya, berarti Nusa berarti kepulauan, kemudian antara berarti antara kepulauan. Itu jelas berarti, ya. Sekali lagi, Indonesia berdasarkan posisi strategis tadi yang diimpit oleh atau terletak oleh dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, kemudian dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik, sehingga Indonesia membuat negara kita dijuluki Nusantara. Nusantara artinya kepulauan antara. Jadi terdiri dari antara pulau-pulau, ya. Dengan adanya julukan Nusantara tadi, secara otomatis bisa kita menjadi indikasi adanya potensi-potensi yang sangat strategis yang kita sebut dengan memiliki potensi strategis sebagai wilayah poros maritim dunia. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang pembahasan posisi strategis ini, tentunya kita harus tahu dulu bahwa suatu negara pasti punya apa namanya dengan letak, punya yang namanya luas, punya yang namanya batas wilayah Indonesia. Jadi para santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan yang sangat terperinci dan sangat singkat ini bisa menjadi sedikit pemahaman, sehingga kita bisa memahami persis kenapa Indonesia memiliki posisi strategis Indonesia sebagai negara sebagai maritim dunia. Baik, kita lanjut. Sebagaimana kita tahu bahwa suatu tempat yang legalitas suatu negara pasti memiliki letak, maka letak nanti ada terdiri beberapa 3 letak, yaitu letak astronomis, ya, letak geografis, kemudian luas wilayah dan batas wilayah. Berbicara tentang letak astronomis, jadi kalau kita pahami secara seksama, letak astronomis ini bersifat absolut. Jadi absolut itu artinya tetap, ya, tidak mengalami perubahan, tetap dia.
yaitu suatu letak berdasarkan kedudukan, ya, berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujurnya yang mempengaruhi kondisi beriklim tropis. Jadi kalau kita berbicara tentang astronomis terkait dengan masalah kondisi temperatur suatu tempat, yang tadi dibahas tentang bagaimana kondisi panas misalnya. Kemudian dengan adanya kondisi tadi yang tersebut dengan kondisi astronomis yang absolut tadi, secara otomatis kondisi wilayah negara Indonesia itu memiliki apa yang dinamakan dengan beriklim tropis atau panas. Kemudian kelembaban, ya, kelembaban ini menunjukkan bahwa curah hujan ini mempunyai prospek, ya, mempunyai prospek terhadap pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan daripada abiotik, perkembangan daripada biotik, yaitu biotik hewani dan biotik nabati. Terkait dengan masa biotik nabati ini terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani jelas terkait dengan masalah hewan, binatang. Secara otomatis kalau namanya suatu tempat tidak memiliki kesuburan tanah sehingga tidak tersedia bahan makanan untuk hewani atau hewan kemudian binatang, secara otomatis jelas tidak akan mungkin dia bisa bertahan hidup. Secara otomatis akan mengalami apa namanya kelangkaan, ya, kelangkaan. Kemudian sedangkan berdasarkan kondisi garis bujur, Indonesia itu berada di bagian bumi belahan timur. Jadi bumi belahan timur, maka tidak mengherankan kenapa Indonesia ini dibagi menjadi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Karena tadi itu terkait dengan masalah bujur tadi. Jadi namanya kan dengan tadi itu masalah garis bujur tadi itu, ya, garis bujurnya tadi terkait dengan masalah garis bujur tadi, ya. Jadi garis bujur yakni berada di belahan dunia bagian timur dan memiliki apa yang dinamakan dengan perbedaan waktu dalam setiap wilayah. Misalnya sekarang Jawa itu jam 8, berarti Indonesia Tengah jam 9, Indonesia Timur jam 10. Jadi selisihnya 1 jam kurun waktunya. Karena tadi itu dipengaruhi oleh garis bujur. Kemudian setelah kita pahami tentang letak kita pahami tentang letak astronomis, maka kita harus pahami juga letak geografis. Ini terkait dengan apa letak geografis ini, kita harus paham juga. Karena letak geografis ini sifatnya adalah relatif, ya, relatif atau berubah, ya. Jadi sifatnya berubah-ubah. Ya, berdasarkan karena berbicara tentang bagaimana keadaan bumi, ya. Ya. Itu jadi mengalami perubahan. Misalnya aja lapisan ozon menipis, berarti lapisan ozon terpengaruh oleh letak astronomi tadi. Lapisan ozon menipis sehingga panas semakin tinggi, menyebabkan pengurangan daripada air. Jadi air mengalami pengeringan, misalnya itu. Karena terjadi panas yang tidak terkendali langsung menuju ke bumi, secara otomatis akan mempengaruhi kelangkaan daripada flora dan fauna tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan atau binatang. Baik. Dengan adanya letak geografis ini, maka Indonesia berpotensi. Tadi sudah saya katakan tadi, negara Indonesia berpotensi, yaitu berpotensi adanya kesuburan tanah, ya, kesuburan tanah, memiliki kesuburan tanah. Kemudian berpotensi juga
adanya perekonomian dunia, berpotensi juga adanya kaya akan budaya, berpotensi juga adanya kemaritiman, dan berpotensi juga terhadap kekayaan nabati dan kekayaan hewani, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan atau binatang. Kemudian yang terakhir yaitu bisa kita kenal dengan istilahnya dunia wisata. Ini kita baru dengar aja kemarin untuk wilayah Ampat Raja itu, Raja Ampat, maaf terbalik ya, Ampat Raja di daerah itu sangat indah sekali. Kita lihat bagaimana karang lautnya, bagaimana jenis-jenis tanamannya, tumbuhannya yang begitu indah. Seolah-olah kalau kita melihat Raja Ampat itu seperti melihat surga yang ada di dunia. Ini menurut apa yang disampaikan oleh Mr. Wardi kemarin tuh. Luar biasa memang. Jadi punya kelebihan Indonesia Timur nih ya. Ya. Baik. Kemudian luas wilayah. Nah, tadi luas wilayah terdiri dari ini. Wilayah daratan, wilayah perairan atau laut. Secara otomatis kalau berbicara tentang wilayah perairan, yaitu adanya danau, adanya sungai ya, adanya pantai. Adapun nanti laut berarti teritorial wilayah perbatasan laut. Ya sekarang baru berkembang itu masalah perebutan perbatasan Indonesia Cina, yaitu Pulau Natuna ini jadi bahan bicara berita yang baru hangat-hangatnya ini. Itu. Kemudian luas daratan ya. Jadi berbicara tentang luas daratan. Jadi luas wilayah itu meliputi luas daratan. Kemudian luas perairan. Luas perairan itu meliputi 3. Jadi luas perairan secara teritorial, luas lautan secara kepulauan, dan luas perairan secara pedalaman. Kemudian yang terakhir yaitu tentang batas wilayah. Tadi luas wilayah, sekarang batas wilayah. Yang terakhir ya, tentang batas wilayah Indonesia. Bahwa batas wilayah Indonesia mempunyai konstitusi yang sangat vital. Jadi kita mengakui bahwa ini saya punya wilayah, ini saya punya batas. Berarti otomatis batas-batas yang masuk ke negara kita berarti itu adalah merupakan salah satu, yaitu perbatasan wilayah itu berfungsi untuk memisahkan hak dan kewajiban, yaitu kewajiban masyarakat, kemudian anggota masyarakat dan negara, yaitu atas suatu negara. Kemudian berdasarkan hal ini juga secara otomatis penetapan batas wilayah negara ini itu mengandung 3 aspek penting yang harus dijadikan sebagai penguatan konstitusi wilayah kita, atau secara hukum kita punya hak untuk mempertahankan wilayah kita. Kecuali masih ada persengketaan, itu memang jadi masalah seperti Timur kemarin itu tidak bisa kita paksakan diri ya. Nah, itu yaitu mengandung 3 aspek, diantaranya aspek kepastian penegakan hukum, perhatikan, kemudian aspek eksplorasi wilayah, ya, jadi kepastian, kemudian aspek penegakan hukum, tadi aspek kepastian, kemudian yang kedua aspek penegakan hukum, dan aspek eksplorasi wilayah, ya, aspek eksplorasi wilayah. Nah, secara otomatis setelah kita mengetahui tentang batas wilayah ini, jelas kita secara global aja kita bisa mengetahui untuk batas wilayah Indonesia bagian utara itu di mana, ya secara otomatis
langsung daratan, yaitu antara Malaysia, kemudian ada Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ini berarti perbatasannya perbatasan dengan darat. Nah, ini dengan wilayah bagian perbatasan Indonesia bagian utara. Kemudian perbatasan Indonesia bagian barat, yaitu secara umum aja ini berbatasan dengan wilayah samudra, ya, yaitu Samudra India, itu bagian barat. Kemudian bagian timur yaitu dengan Papua dan perbatasan dengan samudra, yaitu Samudra Pasifik. Kemudian yang terakhir yaitu sebelah selatan, yaitu perbatasan dengan Timur Leste tadi, yang dulu namanya Timur Timur, kemudian dijadikan sebagai anu kemarin. Nah, itu. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan, karena sebagaimana tadi tim tadi mengatakan bahwa waktu terbatas, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang global ini yang sangat sederhana ini sedikit bisa memberikan wawasan kita. Ya, tidak terlepas ada manusia punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan. Manusia adalah tempat lupa dan salah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jazallahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.